Baik pemirsa, kita kembali lagi masih bersama saya tentunya di Dialog Wawasan Kebangsaan dengan tema Indonesia Maju, tentunya 75 tahun Indonesia Merdeka. Kita akan kembali ke Bapak Jumanto selaku dari Pemuda Karang Taruna Desa Aduan. Ini Bapak Jumanto, bagaimana melihat perkembangan terkini khususnya untuk kaum milenial di Kabupaten Sambas tentunya dengan usia 75 tahun Indonesia Merdeka, tentunya sudah bisa kita katakan kreativitas, tentunya wadah-wadah untuk menggali potensi-potensi anak muda yang sangat berkualitas itu bisa kita salurkan. Tapi bagaimana Bang Anto melihat di tengah sekarang ini, apalagi di kondisi pandemi sekarang ini? Silakan Bang Jumanto. Oke, terima kasih. Jadi saya perkenalkan, nama saya Jumanto, perwakilan dari Karang Taruna Desa Durian. Tentang anak-anak muda sekarang gitu kan, memang harus ada kreativitas gitu yang lebih mantap lagi, maju supaya gitu kan, lebih maju lagi gitu kan, supaya sampai saya salah satu contoh lah gitu kan ya, salah satu contoh terdirinya ada BUMDes di desa P gitu kan, BUMDes contoh lagi ya. Ada produk yang saya lihatkan tuh dari Kopimin, terbuat dari anak-anak muda kita ya. Ini produk asli dari Sambas ya? Dari Sambas. Oke, ini cukup luar biasa nih pemirsa. Ya kan, BUMDes, ya kan. Contohnya, jadi yang diketuai ini dari BUMDes Desa Durian Sambas sendiri ya? Iya. Luar biasa nih Desa pemirsa. Durian, anak-anak muda Desa Durian, ya kan. Yang diketuai oleh Bang Budi kita ya. Bang Budi sebagai ketua BUMDes. Jadi setidaknya ada tempat untuk menyalurkan ya, untuk produksi-produksi lokal melalui BUMDes Desa Durian ya, Pak. Iya. Jadi sekarang ini apa bedanya dengan tahun-tahun belakangan ini dengan sekarang? Apakah semakin mudah untuk mengeksplorasi kreativitas anak muda ini, Bang Jumanto? Untuk masa ini, untuk pandemik sangat susah untuk menyalurkan produk-produk. Sebelumnya itu produk itu lancar itu kan, lancar sampai ke yang kita itu kan kita produksikan itu kita masukkan ke Indo bukan Indomaret apa Kresa. Oh, di minimarket gitu ya. apa dan segalanya gitu kan ya. Pada awal ya kita udah dihubungi oleh pihak Malaysia gitu kan. Oh, sempat Malaysia. Di negeri jiran Malaysia juga jiran di Malaysia, pesan. Gitu kan. Oh ya. Dan pesan di jiran Malaysia gitu kan. Namun terkendala oleh pandemi COVID-19 ini. Oke, ini harapannya seperti apa? Mudah-mudahan kalau misal berjalan kembali lagi seperti belakangan ini kan, sebelum-sebelumnya sudah pernah luar biasa ini produksinya ya. Iya. Kalau harapan Bang Jumanto sendiri untuk pemerintah saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini seperti apa nih? Apakah diberikan kelonggaran akses untuk bisa import gitu? Untuk sementara dalam suasana pandemik ini dan bisa kita nokkan lah dulu ya. Dan bisa kita nokkan dulu ya kan. Cuma kita hanya di wilayah situlah gitu kan. Wilayah Sambas dulu ya kan. Harapan saya untuk kepemudaan bagi ya pemuda, organisasi, pramuka dan segalanya ya. Ditambahlah lagi kreativitasnya ya kan, yang lebih dalam lagi. Baik. Harapan saya. Baik, terima kasih Bang Anto. Kita ke Ning Badran nih. Ning Badran, kita melihat salah satu potensi anak muda Sambas ini yang cukup berbakat sehingga menghasilkan produksi lokal nih, Ning Badran. Ini perlu kita apresiasi sekali. Jarang-jarang bentuk kemasannya juga sudah menyerupai produk-produk nasional ini. Ini bisa kita lihat, ini bisa menjadi salah satu bahan unggulan untuk negeri jiran Malaysia nih. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini, Ning Badran ini, kita bisa tahu nih, apakah seharusnya pemerintah daerah bisa lakukan agar ekonomi kita ini tidak stagnan di masa pandemi COVID-19 ini, Ning Badran. Melihat ini seperti apa nih, Ning Badran? Ya, sebelum saya menyampaikan masalah yang disampaikan tadi, sebelumnya saya mengukakan bahwa di Kabupaten Sambas ini ada dualisme kadin kabupaten, yaitu Kabupaten Sambas terjadinya dualisme yang terjadi terutama sekali pada akhir-akhir ini, bahwa nampaknya kita boleh katakan bahwa di Sambas ini bermacam-macam
potensi yang dikembangkan. Yang sangat menonjol sekali itu adalah pertanian yang dikelola oleh masyarakat. Inilah pertanyaanlah yang menonjol, dan juga termasuk adanya perkebunan kelapa sawit yang diupayakan oleh pihak swasta. Jadi apabila kita tinjau perkembangan ekonomi di Kabupaten Sambas ini, boleh dikatakan mundur tidak mundur, dikatakan maju juga bagaimana. Inilah yang kita menjadi tanda tanya bagi kita. Jadi kalau Ning Badran, apa langkah strategi Kadin ini selaku Kadin untuk meningkatkan perekonomian khususnya di Kabupaten Sambas di tengah pandemi ini? Ya, masalah kedudukan Kadin Kabupaten Sambas memang bahwa Kadin ini bukan organisasi politik, tapi adalah merupakan profesi. Jadi Kadin memang memberikan masukan-masukan kepada pemerintah bagaimana masalah perekonomian di Kabupaten Sambas ini. Ya, terutama sekali bidang ekonomi, bidang pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Inilah yang memberikan masukan kepada pemerintah daerah. Itu yang harus kita tingkatkan. Yang paling menonjol sekali yang harus kita tingkatkan adalah bidang pertanian. Dan sekarang Bapak Perintah dalam masalah adanya peristiwa yang terakhir ini pada saat ini, yaitu corona. Jadi kalau istilah corona ini, kalau kita buka-buka kamus, bahwa corona itu adalah sinar atau cahaya yang mengelilingi matahari. Inilah yang harus kita perhatikan, bahwa sinar matahari itu bisa juga membahayakan bagi pihak kesehatan manusia, seperti serangan jantung dan paru-paru. Jadi masalah terjadi corona di Kabupaten Sambas ini, agar masyarakatnya berhati-hati, setidaknya harus menjaga kesehatan, yaitu harus memakai masker. Jadi masalah perekonomian hendaknya kita tonjolkan harus bidang pertanian, dan juga bahwa pemerintah sekarang membantu UMKM. Ya, ini yang harus itu. Sejauh ini pertanian kita apakah sudah cukup baik, Ning Badran? Memang kalau kita perhatikan bahwa bidang pertanian, terutama bidang gabah, memang cukup menonjol. Bahwa bidang pertanian itu gabah itu adalah merupakan lumbung daripada Kabupaten Sambas, bisa bertahan. Ini dan juga terbaik untuk di Kalimantan Barat. Ini cukup menonjol kalau bidang pertanian. Ini yang harus kita angkat semua sebaik-baiknya. Baik, terima kasih Ning Badran. Kita akan beralih ke Bang Jumanto. Nih Bang Jumanto, kita tahu melihat produksi-produksi lokal saat ini sudah cukup banyak sekali ya yang bisa kita pertontonkan kepada nasional hingga internasional. Tentunya kita menjadi salah satunya kita cukup dari kita ketahui Medan kita terletak di antara perbatasan Indonesia Malaysia. Ini sangat menguntungkan sekali bagi kita yang mempunyai produk-produk lokal. Ini tentunya bagaimana Bang Anto menyikapi hal ini terkait adanya perbatasan Malaysia ini kan memudahkan kita untuk ekspor dan importnya. Untuk sementara ekspor itu kan kita dalam suasana pandemi kan dihentikan sementara itu kan, karena dihentikan tidak bisa kita kirim ke mana-mana lagi ya kan, tidak bisa kirim, terpaksa lah kita di lingkungan Sambas tuh dan di luarnya ya kan. Kalau kita melihat ini kan pemasarannya untuk saat ini jadi seputaran lokal saja ya. Iya, apakah lokal. penikmat di Kabupaten Sambas untuk mencintai produk lokal ini sangat tinggi sekali? Iya, khusus untuk Desa Durian yang sering yang sering berlangganan dengan kita itu kan di wilayah Sambas dengan Tebas itu. Sampai sekarang masih. Kalau boleh tahu kita mengenai produksi ini apakah dijual di mana saja selain di minimarket, apa langsung ada di kontributor ataupun di tempat-tempat lainnya khususnya? Tidak. Hanya di wilayah itu. Kalau boleh tahu ini produksinya satu bulan ini biasa berapa nih Bang Jumanto? Sekitar 1.000-2.000 itu. 1.000 lebih. Baik, luar biasa nih pemirsa. Ini tentunya menjadi
salah satu contoh untuk kita mau meningkatkan perekonomian khususnya di Kabupaten Sambas sendiri. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Dialog Wawasan Kebangsaan bersama saya. Baik pemirsa, masih bersama saya tentunya di Dialog Wawasan Kebangsaan dengan Indonesia Maju. Kita akan beralih ke Bang Jumanto terlebih dahulu. Bang Jumanto, ini kita ketahui produksi ataupun dari BUMDes Desa Durian ini sangatlah banyak. Ada kopi, ada teh lagi ya, teh buatan Garu ini. Bisa dijelaskan ini di mana saja pemasarannya sebelum krisis pandemi ini mulai? Ini di mana saja di sebelum pandemik kita pemasarannya di Tabas, pertama Tabas, lalulah di Malaysia, ya kan. Setelah Malaysia kita ke minimarket, ya kan. Dan setiap warga kita tambah kan juga. Kalau melihat pemasarannya ini kan tentu kalau misalnya kita lokal sih udah pasti tahu. Kalau di Malaysia, di tempat-tempat lain di sekitar lain itu bagaimana promosinya nih, Bang? Promosinya kita lewat kebetulan ada keluarga juga di Sinun, gitu kan. Jadi keluarga lah juga mengenalkannya di Sinun, gitu kan. Keluarga mengenalkan Sinun, setelah adalah peminatnya, gitu kan. Rutin, gitu kan, pesan tolen apa lah, gitu kan. Nyampe juga ke Australia, sempat. Oh, sempat di Australia juga. Sempat. Luar biasa. Ini kita berikan contoh yang terbaik untuk Kabupaten Sambas ya. Nah, Bang Jumanto, ini kita melihat dari pemuda selain dari membuat semacam produk-produk gitu ya. Seharusnya yang menjadi potensi lagi apa nih menurut Bang Jumanto nih menjadi potensi untuk di Kabupaten Sambas sendiri? Potensi ya kan, jadi kita cari yang lebih menarik ya kan, potensi supaya produk-produk ya kan yang ada di situ ya kan, ataupun dari luar HP dan segalanya ya kan. Apakah potensi wisata kemudian kesenian ini bisa menjadi potensi utama juga bagi di Kabupaten Sambas ini melihat itu, Bang Jumanto? Iya. Seperti apa nih Bang Jumanto melihatnya kalau misalnya potensi salah satu antara wisata, apakah sudah banyak sekali potensi wisata yang ada di Kabupaten Sambas? Banyak. Contoh aja di mana-mana ya kan, Jawa ya deh, ya kan, Palu HD, ya kan. Kalau untuk saat ini, apakah promosi yang dilakukan pemuda ini sudah cukup baik, Bang Jumanto? Sangat-sangat baik. Sangat baik ya, Bang Jumanto ya. Nah, kita melihat ke Ning Badran, kita tahu ini krisis pandemi COVID-19 ini tentu mengakibatkan seluruh dunia ini menjadi kacau. Terkait masalah pengangguran ini Ning Badran ini, tentunya perusahaan-perusahaan dengan gampangnya mem-PHK sepihak oleh karyawannya. Ini bagaimana sih kita menanggapi hal ini nih Ning Badran? Masalah terjadinya masalah industri perusahaan-perusahaan yang ada di Sambas, pada khususnya di Sambas ini ya. Kalau kita berbicara dengan tingkat nasional, memang banyak di antaranya karyawan itu di PHK atau yang diberhentikan, mengingat dengan adanya kekurangnya industri tidak jalan, apalagi terjadinya COVID-19 ini dan Corona. Jadi permasalahan di Kabupaten Sambas kalau saya perhatikan bahwa PHK ataupun diberhentikan itu saya rasa agak tidak seberapa banyak. Ini beneran kita melihat dari 75 tahun Indonesia merdeka, tentunya kita melihat dari kasus hutang ini. Kasus hutang di negara Indonesia tercatat dari triwulan kedua meningkat menjadi 5,0% ini. Dari triwulan pertama yang tercatat 0,6% ini, apa sih sebetulnya langkah untuk meminimalisir hutang di negara Indonesia ini? Kalau kita masalah terjadi hutang-hutang dengan luar negeri kita ini, ya pertama kita itu harus meningkatkan daripada ekspor. Ini yang harus kita tingkatkan, ekspor. Karena selama ini bahwa ekspor di Indonesia ini terhalangnya karena adanya Corona, COVID-19 ini. Ini ya terhalangnya. Jadi banyak industri perusahaan yang tidak melaksanakan kegiatan usahanya.
Ini yang harus kita tingkatkan adalah ekspor. Iya. Ekspor. Apalagi import ini kita agak susah. Tapi barangkali ada. Import ada, barangkali ada atau tidak ada. Jadi ekspor yang harus kita tingkatkan. Iya, yang menjadi untuk meningkatkan ekspor ke luar negeri ini, terhalangnya barangkali masalah industri banyak yang tidak jalan. Iya. Inilah yang melemahkan kepada terjadinya kelemahan-kelemahan, bukan tertumbaknya hutang kita dengan luar negeri. Inilah. Termasuk ada krisis ini, krisis ekonomi kita. Sampai saat ini masih belum usai. Ya. Nih. Baik pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama saya di Dialog Wawasan Kebangsaan. Baik pemirsa, masih bersama tentunya saya Excel Legi Saputra di Wawasan Kebangsaan 75 tahun Indonesia Merdeka. Ini menarik sekali, tadi pembahasan kita ada semacam produk-produk lokal di tengah pandemi COVID-19 ini. Tentunya berharap pemerintah tentunya memberikan dukungan sepenuhnya menanggapi hal krisis ini. Kita ke Bang Jumanto sekali. Ini apa sih sebetulnya yang diharapkan pemuda-pemuda di Kabupaten Sambas ini dengan 75 tahun Indonesia Merdeka yang dirasakan oleh pemuda ini? Apa sih sebetulnya yang belum mereka rasakan saat ini? Harapan saya biar pemuda YW lebih mantap lagi ya kan, cari wawasan apa dan segalanya lah ya kan, harus kreatif lebih lagi dari ya kan, supaya Sambas kita maju ya kan. Kalau untuk wadahnya nih, apa bisa udah disalurkan gitu Bang? Contohnya tempat-tempatnya apakah sudah memang disediakan untuk masalah contoh untuk produk ya, produk ya kan, produk kita masalah tergendala oleh tempat lah gitu kan, tempat ya kan, karena kita tidak ada kios HP dan segalanya gitu. Jadi kita makanya kita numpang dia ya kan, di toko-toko HP ya kan, lokal HP ya kan. Oke. Untuk sementara ya. Baik, kita ke Ning Badran. Ning Badran ini kita melihat memang dia satu-satunya untuk saat ini di tengah krisis pandemi COVID-19 75 tahun Indonesia Merdeka, dampaknya ekonomi ini cukup sangat-sangat parah sekali ya Ning Badran. Kalau melihat ekonomi sekarang di Kabupaten Sambas ini, apakah masih cukup baik Ning melihatnya? Terima kasih. Jadi kalau kita perhatikan ya, bahwa masyarakat Kabupaten Sambas kalau kita perhatikan ya, itu dikatakan ya miskin tidak miskin, dikatakan kaya dia tidak kaya. Tapi kalau kita perhatikan, coba kita lihat aja di pasar, berondong itu ramai sekali. Tidak ada yang mengeluh. Apakah harga barang itu naik ataupun turun, itu tidak ada masalahnya. Jadi untuk peningkatan ekonomi, bahwa berdasarkan kami temporari mengada pertemuan dengan gubernur di Aruk, yaitu PLBN Aruk, bahwa di Aruk ini sekarang sudah PLBN sudah mengadakan ekspor ya ke wilayah Sarawak, Malaysia. Jadi ini adalah kesempatan dari masyarakat Kabupaten Sambas, seperti beliau tadi katakan, ini produk-produk seperti kopi, teh dan itu bumbu. Ini supaya itu lebih gesit lagi memperjuangkan supaya industri dari pihak BUMDes durian ini meningkat. Ini yang kita harapkan, dan bukan saja BUMDes durian, dan mungkin BUMDes daerah-daerah lain, desa-desa lainnya. Karena kalau kita kumpulkan BUMDes di daerah Kabupaten Sambas ini, kalau kita hitung dengan mulai itu miliaran. Ini miliaran. Sebab umpamanya dari desa durian sekian ratus juta dapat, atau daerah desa lain lagi ratusan. Berarti kalau dikumpul itu miliar jumlahnya. Jadi kalau kita kaji bahwa ekonomi Kabupaten Sambas bisa jalan apabila dilaksanakan sebenarnya oleh BUMDes. Apa yang harus dianukan, diproduksi lagi oleh BUMDes? Apa yang harus dipasarkan oleh BUMDes? Ide-ide lagi ya. Ya. Inilah yang harus diperhatikan oleh BUMDes. Karena BUMDes ini perannya yang penting. Di samping koperasi, di samping lagi UMKM. Karena UMKM dan ini sangat diharapkan oleh untuk mendongkrak ekonomi di Indonesia ini, khususnya Kabupaten Sambas. Inilah supaya kita perhatikan BUMDes, kita perhatikan UMKM, harus kita perhatikan. Ini yang juga kita perhatikan untuk memberikan bagaimana BUMDes
koperasi dan UMKM mendapat modal dari pihak yang berwenang. Baik. Terima kasih kepada Bapak Ning Haji Badran Hamdi selaku dari tokoh masyarakat ataupun Ketua Kadin Kabupaten Sambas ya Ning atas kesempatan waktunya. Kemudian Bapak Jumanto, terima kasih sekali lagi atas kesediaan waktunya di acara kami di Dialog Wawasan Kebangsaan. Dan saya yang bertugas, saya Rega Saputra. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.